Hai, perkenalkan kami dari dan di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan dari salah satu wawancara yang kita lakukan dengan brand lokal di Jogja. Dan brandnya itu adalah Starcross. Jadi langsung aja selamat menyaksikan. Dadah. Halo, saya Lucius Heru Setiawan ingin mendeskripsikan sedikit brand lokal yang ada di Yogyakarta, yaitu Starcross. Nah, Starcross sendiri merupakan brand lokal asli Yogyakarta yang bergerak di bidang fashion. Nah, Starcross telah berdiri dari tahun 2004 hingga sekarang. Dari tahun 2004 tersebut sampai sekarang, Starcross telah memiliki berbagai cabang hingga sampai 30 lebih dari berbagai daerah. Dengan cabang yang begitu banyak, tentunya Starcross memiliki 2 pabrik produksi untuk memproduksi brand fashion lokal mereka. Tibong Starcross selaku owner terus menginspirasi dirinya dan anggota-anggota karyawan-karyawan Starcross dalam bentuk fashion, gaya, dan budaya. Oleh sebab itu, Starcross dapat dikatakan sebagai pelopor fashion di Indonesia. Starcross memiliki berbagai produk unggulan seperti kaos kaki, aksesoris, kaos, jaket, helm, sepatu, jam, dan banyak lagi yang diproduksi oleh Starcross. Nah, dari produk unggulan tersebut, Starcross memiliki beberapa produk paling banyak diminati atau paling unggul, yaitu jaket, kaos, dan sepatu. Nah, lalu harga-harga yang dipatok oleh Starcross sangatlah muat atau mudah digapai oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Diingat dari target pasar Starcross sendiri yaitu Gen Z atau dari 18 tahun sampai 24 tahun dan sebagainya. Lalu Starcross mematok harga dari yang paling murah yaitu 25.000 untuk aksesoris, 180.000 untuk kaos, dan 2.500.000 paling mahal banget untuk helm. Nah, oleh sebab itu Starcross disebut sebagai pelopor, maka Starcross mampu bersaing hingga go internasional. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait brand identity yang dimiliki oleh Starcross. Nah, kita pertama akan membahas dulu dari asal-usul nama Starcross itu sendiri. Nah, berdasarkan desktop research yang kelompok kami lakukan, nama Starcross itu sendiri itu diambil dari referensi kesukaan musik band dari Tibong atau owner dari Starcross itu sendiri, yaitu nama band Starcross dari Australia. Nah, lalu jika kita bicara tentang brand, maka tidak akan lepas dari namanya tagline. Nah, Starcross itu juga memiliki tagline yang sangat melekat dalam diri mereka, ya ini adalah Youth Gone Wild. Youth Gone Wild ini artinya adalah brand Starcross ini memiliki ide yang liar terhadap segala hal yang mereka lakukan, mulai dari produksi baju, mulai dari mengadakan event-event. Mereka selalu out of the box dan memiliki desain yang unik dibanding kompetitor lainnya. Lalu jika kita membicarakan tentang brand identity, kita tidak lepas dengan yang namanya aspek intangible dan aspek tangible dari suatu brand. Nah, jika kita bicara tentang aspek tangible dari brand Starcross ini, yang bisa kita lihat pertama adalah toko offline mereka. Toko offline mereka itu merupakan toko pertama dan juga menjadi sebuah pusat dari toko itu yang berada di Demangan. Nah, toko tersebut itu berdiri dari tahun 2019 dan merupakan hasil kolaborasi antara Tibong sebagai owner Starcross dengan Duta Sheila On Seven yang waktu itu menjadi investor pertama dari Starcross itu sendiri. Lalu yang kedua, aspek tangible yang bisa kita lihat adalah barang-barang atau produk yang dijual. Karena di dalam toko Starcross itu sendiri terdiri dari beragam produk yang tentunya dapat memanjakan mata dari customer itu sendiri. Selanjutnya adalah aspek intangible atau aspek nilai-nilai apa sih yang tidak bisa terlihat oleh mata namun bisa dirasakan oleh konsumen. Nah, kalau aspek intangible dari Starcross itu sendiri adalah dari definisi arti nama Starcross yang memiliki arti melintasi bintang.
Nah, dengan arti melintasi bintang itu sendiri, diharapkan Star-Crossed ini memiliki harapan untuk bisa dapat bertahan di era yang serba digital ini, serta dapat melewati persaingan antar sesama brand dengan inovasi yang mereka miliki, dan mereka tetap berpatokan dengan prinsip yang mereka miliki, dengan tagline yang mereka miliki, yaitu Youth Gone Wild. Sekian dari Brand Identity. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah brand awareness. Brand awareness sendiri merujuk pada sejauh mana suatu brand itu tertanam pada benak masyarakat atau konsumen, atau sejauh mana suatu brand itu dikenali oleh masyarakat. Penting bagi suatu brand untuk memberikan informasi terkait penjelasan dari brand mereka kepada khalayak agar tumbuh rasa aware kepada masyarakat tersebut. Untuk menciptakan brand awareness, perusahaan atau korporat harus mencari cara agar brand mereka dapat dikenal dan diingat oleh masyarakat. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan awareness di benak khalayak. Yang pertama, memberikan informasi yang mudah diingat. Yang kedua, menampilkan sesuatu yang berbeda, karena otak kita cenderung mengingat sesuatu yang berbeda dibandingkan sesuatu yang sama. Yang ketiga, membuat jingle atau slogan yang menarik. Dan keempat, menggunakan simbol yang berhubungan dengan brand, serta suatu brand atau perusahaan harus membuat sesuatu hal atau event yang dapat dilihat oleh banyak orang. Cara yang digunakan oleh Star-Crossed untuk menciptakan brand awareness adalah dengan menggunakan visual model yang nyentrik untuk mempromosikan brand mereka yang dijual. Instagram yang mereka miliki menjadi salah satu media yang digunakan untuk menumbuhkan awareness pada brand. Aktif mengadakan event musik dengan mengundang artis-artis terkenal, menjadikan Star-Crossed semakin dikenal oleh banyak orang. Berdasarkan data yang kami peroleh melalui polling yang disebarkan melalui Instagram, sekitar 70 hingga 75% dari 32 responden merasa aware atau mengetahui brand yang bernama Star-Crossed. Sebagian besar mengetahui Star-Crossed dari sosial media, kemudian disusul oleh event musik dan juga melalui mulut ke mulut. Dan berdasarkan data atau pernyataan yang disampaikan oleh Dika sebagai selaku supervisor dari Star-Crossed, mengadakan event musik merupakan salah satu cara yang digunakan Star-Crossed untuk menumbuhkan awareness di masyarakat. Oke, selanjutnya adalah brand image. Brand image ini muncul dari persepsi yang dibentuk oleh konsumen. Brand image atau yang dikenal juga dengan nama citra merek dapat dibentuk melalui identitas. Perusahaan tidak dapat mengubah atau membentuk citra, akan tetapi dapat membentuk citra perusahaan yang akan memengaruhi citra tersebut. Meskipun begitu, persepsi konsumen akan dapat memengaruhi citra perusahaan, maka perusahaan sebagai pemilik brand harus dapat menampilkan identitas yang baik serta memberikan pelayanan yang memuaskan untuk terciptanya citra yang baik pula. Brand image dari Star-Crossed dapat kita lihat melalui review Google atau review pada aplikasi belanja online seperti Tokopedia dan juga Shopee seperti di atas ini. Brand image saat ini yang ada dalam benak atau persepsi konsumen terhadap Star-Crossed adalah sebuah store pakaian yang menggunakan bahan premium dalam pembuatannya serta harganya relatif menengah ke atas serta memiliki pelayanan yang sangat ramah dan juga memuaskan. Baik, kemudian kita akan masuk ke materi POP dan juga BOD. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan POP dan juga POD itu? Jadi POP itu adalah point of parity, di mana bagaimana sebuah perusahaan atau brand itu memiliki produk yang sama yang dijual di masyarakat, di pasar. Nah, POP yang dimiliki oleh Star-Crossed ini sendiri itu adalah produk-produk yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman sebelumnya, yaitu produk-produk fashion seperti kaos, kemudian kemeja, kemudian ada topi, kemudian ada dia bahkan juga mengeluarkan celana dalam, kemudian helm dan lain sebagainya. Masih banyak lagi point of parity yang dimiliki oleh Star-Crossed. Kemudian yang kedua adalah point of difference. Nah, point of difference ini adalah keunikan atau diferensiasi yang dilakukan oleh Star-Crossed itu sendiri. Jadi sebenarnya uniknya dari Star-Crossed itu apa sih jika dibandingkan dengan brand-brand lain yang ada di Jogja maupun di Indonesia. Nah, Star-Crossed ini memiliki POD atau point of difference itu bagaimana ia itu update dengan apa yang terjadi di secara umum atau viral. Nah, contohnya
Starcross itu sempat melakukan beberapa kolaborasi dengan misalnya Indomie, kemudian ada dengan film Top Gun Maverick. Nah, itu adalah point of difference yang coba dilakukan oleh Starcross. Jadi nanti akan menyambung ke materi yaitu brand mantra. Jadi Starcross ini menyampaikan atau menggunakan beberapa brand mantra ini sebagai produk atau diferensiasi produk dengan produk-produk lainnya atau brand-brand lainnya. Jadi Starcross ini memiliki brand mantra itu beberapa seperti musik, olahraga, dan juga entertain atau hiburan. Jadi ia selalu up to date dengan 3 hal tersebut dan dia aplikasikan ke produk-produk mereka, dan itulah yang menjadi point of difference dari Starcross. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan brand positioning yang akan ditampilkan oleh brand Starcross di hadapan masyarakat lokal, terutama masyarakat Yogyakarta. Nah, dalam upayanya Starcross untuk menempatkan diri mereka di hadapan masyarakat, mereka tetap berpegang teguh terhadap tagline yang mereka miliki, yaitu adalah Youth Gone Wild. Karena dengan adanya tagline ini, mereka dapat secara mudah untuk menentukan target audiens yang ingin mereka tuju. Berdasarkan wawancara oleh Mas Dika yang selaku sebagai supervisor di Starcross, Mas Dika mengatakan bahwa target audiens mereka adalah generasi Z dan generasi milenial yang tentunya memiliki ketertarikan terhadap dunia musik, olahraga, dan juga entertainment. Nah, dengan kemudahan itu, dengan Starcross sudah tahu target audiens mereka, maka media yang dipilih oleh Starcross akan menyesuaikan target audiens mereka. Starcross menggunakan media Instagram, media TikTok, dan juga YouTube untuk mempromosikan produk mereka. Oke, selanjutnya dalam positioning, menjadi brand top of mind itu merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, Starcross berusaha untuk mencapai hal tersebut dengan melakukan kolaborasi dengan brand-brand besar. Seperti yang kita ketahui bersama, Starcross beberapa tahun belakangan itu sudah melakukan kolaborasi dengan brand-brand besar. Salah satunya adalah brand orang tua dan brand Indomie. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, tentunya diharapkan segmentasi audiens mereka akan semakin luas dan mereka akan mendapatkan calon-calon audiens baru. Dan tentunya hal ini dalam nilai ekonomi sangat menguntungkan bagi Starcross. Begitu, terima kasih. Kemudian ada brand mantra. Brand mantra itu berbeda dengan slogan atau tagline yang dimiliki oleh sebuah brand. Jadi kalau misalnya Starcross ini memiliki beberapa slogan dan juga tagline seperti Youth Gone Wild atau Wild Youth yang diaplikasikan di beberapa produk mereka. Nah, sedangkan brand mantra itu adalah beberapa kata kunci yang dimiliki oleh Starcross itu sendiri. Dan di mana kata kunci ini itu telah disebutkan oleh narasumber yang telah kami wawancara, itu supervisor dari Starcross Jogja sendiri. Itu ada tiga kata kunci dan kami menambahkan satu kata kunci yang mendeskripsikan atau merupakan nilai dari brand Starcross itu sendiri. Yang pertama adalah musik. Nah, yang pertama ini mantranya adalah musik, dan bagaimana produk Starcross ini mencoba untuk mendekatkan diri atau menjangkau audiens yang memiliki ketertarikan atau interest di bidang musik. Contohnya, Starcross sendiri ini mengadakan konser musik berupa atau bernama Wild Ground Fest. Nah, ini salah satu teknik mereka untuk menjangkau audiens yang lebih besar lagi, yaitu audiens yang menyukai musik. Nah, bagaimana mereka mengaplikasikan kepada produknya adalah produk-produk fashion mereka itu mereka gunakan sebagai sponsor atau digunakan band-band yang mengisi di konser Wild Ground Fest itu sendiri. Nah, selain musik juga ada mantra hiburan atau entertainment. Nah, mantra ini itu terlihat dari beberapa kolaborasi tadi yang seperti sudah saya jelaskan di materi POP dan juga POD. Jadi, hiburan atau entertain ini dicoba oleh Starcross untuk mendekatkan kepada konsumen yang memiliki ketertarikan di bidang hiburan atau apapun itu. Contohnya adalah film Top Gun Maverick, kemudian ada produk makanan seperti Indomie. Mereka mencoba berkolaborasi dengan brand lain supaya audiens yang menyukai di bidang hiburan itu terjangkau oleh mereka. Kemudian ada mantra olahraga. Olahraga ini coba oleh Starcross diaplikasikan di produk-produk mereka dengan mengeluarkan produk-produk sport atau olahraga. Contohnya adalah
sepatu olahraga, kemudian ada papan skate atau skateboard, kemudian ada juga baju untuk berolahraga yang bahannya berbeda dengan kain-kain baju kaos dan lain sebagainya. Nah, kemudian mantra yang terakhir adalah liar. Liar ini sempat disebutkan oleh narasumber kami. Liar ini adalah ide utama yang dicoba untuk direpresentasikan oleh Starcross, karena liar ini tercermin dari beberapa produk mereka yang desainnya itu sangat bebas, tidak terpatok dari prinsip manapun, kemudian bebas untuk mengekspresikannya. Selain itu, liar juga tercermin pada produk-produk Starcross. Jadi Starcross itu tidak terpatok pada fashion saja, yang pada umumnya jika kita membicarakan tentang fashion itu terbatas pada kaos, kemudian celana, jaket dan lain sebagainya. Tetapi Starcross ini juga mengeluarkan produk-produk seperti dompet, helm, tas, topi, kemudian aksesoris dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa brand mantra yang dimiliki oleh brand Starcross itu sendiri.